Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 242. Di situ disebutkan sebuah riwayat, ya, kita lewati akhbarana Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain dan seterusnya sampai halaman 244. Riwayatnya sampai kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Daril Hijrah. Imam Malik rahimahullah berkata, iyyakum wal bid'ah, jauhkanlah diri kalian dari kebid'ahan. Qila, kemudian beliau ditanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, yaitu kunyahnya Imam Malik, wamal bid'ah, apa itu bid'ah? Qala, Imam Malik berkata atau menjawab, ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yaskutuna amma sakata anhu sahabatu wa tabi'un. Imam Malik rahimahullah menjawab, ahlul bid'ah adalah orang-orang yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tentang kalam Allah, tentang ilmunya Allah, tentang kekuasaan Allah, dan mereka tidak diam dari hal-hal yang didiamkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Saya ulangi lagi ucapan emas Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ahlul bid'ah adalah orang-orang yang berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang kalam Allah, firman-Nya Allah, tentang ilmunya Allah, tentang kekuasaan Allah, dan mereka tidak mau diam dari hal-hal yang para sahabat dan para tabi'in diam dalam hal tersebut. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan ini masih bersambung dengan pembahasan kemarin tentang masalah
turunnya Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sudah kita sampaikan, ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah agama, dalam masalah akidah secara khusus, mereka hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Apa yang ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh para sahabat, mereka pun menetapkan apa adanya. Tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Mereka hanya menetapkan apa adanya. Contoh, ketika Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu. Para sahabat, orang yang paling paham tentang Al-Quranul Karim, yang mereka langsung belajar kepada Rasul, mereka diam, tidak mentakwil-takwil. Oh, arti wajah adalah kekuasaan atau zat dan seterusnya. Demikian pula tabi'in, tidak ada yang mereka mentakwil. Demikian pula ketika Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Tidak ada sahabat yang mentakwil, oh arti tangan itu adalah kekuasaan Allah, kekuatan Allah, tidak ada. Inilah manhaj as-salaf, ashabil hadith. Inilah manhaj dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Hanya mengikut saja apa yang diajarkan oleh Allah, Rasulnya, para sahabat, para tabi'in. Ya. Maka yang menyelisih manhaj ini, kata Imam Malik, mereka adalah ahlu al-bidah, yang gak mau diam dari apa yang para sahabat, para tabi'in itu diam. Seperti tadi, para sahabat, para tabi'in tidak ada yang mentakwil-takwil tadi. Atau ketika Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah kata seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid Abul Aliyah, dan ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, tentang masalah arti istiwa. Kata Mujahid Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, arti istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Itu pemahaman para sahabat. Tidak ada satu sahabat mengatakan, wah kalau Allah tinggi berarti di atas arsy, berarti arsy-nya lebih besar. Tidak ada yang membantah seperti itu. Tidak ada yang mentakwil atau mengotak-atik seperti itu. Ya. Maka sekali lagi, ini bedanya ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bidah. Ini kata Imam Malik. Ya. Yang menambah-nambahi takwil tadi tentang ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, itulah ahli bidah, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ini inti pembahasannya, bahwasanya kalau ahlu sunnah mengikut apa adanya, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, qala tabi'un. Tidak menambah-nambah, tidak mentakwil-takwil. Ahlul bidah lawannya. Mereka ngeyel, mereka ngeminteri Rasul, ngeminteri, bahkan ngeminteri Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dirinya punya sifat wajah, dirinya tinggi di atas aras, namun apa? Diprotes oleh mereka, ditolak oleh mereka. Antum a'lamu amillah. Allah mengatakan, apa kalian lebih pintar mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala? Mereka merasa lebih pintar daripada Rasul. Rasul nggak pernah mentakwilkan istawa, tinggi di atas aras dengan menguasai aras, tidak ada. Ya. Demikian pula para sahabat, para at-tabi'in. Sekali lagi, ini inti pembahasannya. Bedanya ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Ya. Kemudian dalam ucapan Imam Malik banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Yang pertama, bagaimana para salafus saleh sangat mentahdzir umat Islam dari kebid'ahan-kebid'ahan. Ya. Bahkan ini yang Rasul ajarkan. Ya. Dalam khutbatul hajah yang kita baca setiap kajian, ya, setiap kajian pengajian kita membaca, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran.
Wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Ini sabda Rasul dalam Sahih Muslim. Rasul sampaikan setiap pengajian, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Rasul sampaikan. Rasul mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Ya. Cuma yang aneh sekarang ini, ketika orang diberitahu, diingatkan, diperingatkan dari bahaya bid'ah, ngeyel. Wah, sedikit-sedikit bid'ah. Nanti kalau naik haji pakai unta saja, gak usah pakai pesawat. Ini orang yang gagal paham tentang arti bid'ah yang Rasul tahdzir, yang Rasul peringatkan tadi. Yang dimaksud oleh Rasul bid'ah dalam urusan agama, bukan dalam urusan apa? Dunia. Ya. Makanya kalau kita lihat definisi bid'ah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama, bukan dalam urusan apa? Dunia. Kalau ada yang membantah, itu Anda pakai mikrofon kalau ceramah itu bid'ah. Kita katakan iya, ini bid'ah dalam urusan apa? Dunia, tapi tidak tercela. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Rasul, kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi yang dimaksud Rasul dengan sejelek-jelek perkara, yaitu dalam urusan apa? Agama. Kata Imam Syatibi, fiddin, bid'ah adalah suatu jalan dalam urusan agama. Entah masalah akidah, masalah ibadah, masalah dakwah dan seterusnya. Bukan urusan dunia seperti alat-alat yang ada, teknologi sekarang ini. Ya. Maka orang-orang itu gagal paham atau memang tidak mau paham tentang arti bid'ah yang Rasul telah jelaskan, yang dijelaskan oleh para salafus saleh. Kemudian kata Imam Syatibi, bid'ah adalah jalan yang diada-adakan dalam urusan agama yang menyerupai syariat. Ya. Yang menyerupai apa? Syariat. Contoh, kelompok teroris. Mereka meneriakkan jihad-jihad, membunuh orang kafir yang di negeri kaum muslimin. Ya. Itu kelihatannya apa? Seperti syariat, padahal itu jihad yang palsu, jihad yang bid'ah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seperti kelompok Khawarij sejak dahulu kala. Siapa yang tidak tahu jihad adalah syariat Allah? Tapi ketika dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul dan para sahabat, inilah namanya bid'ah. Ya. Sekali lagi, bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama yang menyerupai syariat, padahal bukan dari syariat. Yang tujuan pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti bid'ah kata Imam Asy-Syatibi rahimallahu taala. Sekali lagi, para salafus saleh, bahkan Rasul sering mentahdzir umat dari bahaya bid'ah. Rasul dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang sangat masyhur, Rasul mengatakan, wa man ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Peganglah sunnahku, sunnah para khulafar rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Pegang erat sunnah Rasul, sunnah para khulafar rasyidin. Sunnahnya para sahabat Rasul SAW. Kemudian kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama adalah apa? Bid'ah. Ini Rasul sampaikan kepada umat agar umat tidak jatuh ke dalam kebid'ahan tersebut. Dan itu diikuti oleh para salafus saleh, para sahabat.
sering mentahdzir umat dari bahaya bid'ah. Contoh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikutilah yang sudah ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat dan jangan berbuat bid'ah karena kalian sudah dicukupi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun banyak orang menganggapnya baik. Ini ucapan para sahabat. Demikian pula para tabi'in, mereka sangat banyak mentahdzir umat dari bahaya bid'ah. Alhamdulillah kita setiap Rebu pada maghrib seperti ini mengkaji kitab Al-Ibana As-Sughra karangan Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, yang di bab pertama itu banyak ucapan-ucapan para salafus saleh yang memperingatkan kita dari bahaya bid'ah. Jadi kalau orang-orang itu fobi, alergi dengan istilah bid'ah, na'udzubillah min dalik. Ini ajaran Islam untuk kita menjauh daripada kebid'ahan demi kemaslahatan keselamatan umat sebetulnya. Mau diselamatkan malah apa? Tidak mau, na'udzubillah min dalik. Ya. Di antara contoh ucapan para salafus saleh tentang masalah bahaya bid'ah yang sudah masyhur, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Fa innal maksiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena orang yang berbuat bid'ah tidak ada perasaan bersalah, seperti kelompok teroris tadi. Enggak ada perasaan bersalah, dia berjihad kok. Maka enggak mau dia bertobat. Secara umum demikian. Adapun pelaku maksiat, kata Sufyan Ats-Tsauri, masih ada harapan untuk bertobat karena dia merasa apa? Bersalah. Ya. Ada lagi Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan masdada sahibu bid'ah istihadan illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah ahli bid'ah itu semakin berantusias, bersemangat berbuat bid'ah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya. Di antara juga Imam Ahmad mentahdzir kita dari bahaya bid'ah. Di awal kitab beliau Ushulus Sunnah, alhamdulillah sudah kita kaji berulang kali kitab itu. Di awal kitab beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana atamassuku bima kana ali ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, prinsip akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW dan meneladani mereka dan meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Imam Ahmad rahimahullah. Kalau kita baca buku-buku akidah ulama salaf Ahlus Sunnah penuh dengan peringatan mereka dari bahaya bid'ah. Ya. Sekali lagi, orang-orang yang alergi tentang kata-kata bid'ah, dikatakan itu terlalu radikal, intoleran, atau apalah nama mereka, orang-orang yang jahil, atau yang jahil murakkab, atau memang karena mereka tidak mau terbongkar kedok mereka, akhirnya apa? Memprovokasi umat untuk tidak mau mendengarkan istilah-istilah apa? Bid'ah tersebut, padahal ini istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai parahnya, ini pernah suatu saat kita lagi safari dakwah keluar pulau, sebelum kita mulai kajian ada bisikan dari panitia, Ustadz kalau bisa jangan membaca kullu bid'atin dhalalah. Ini ada teguran dari takmir masjid. La haula wala quwata illa billah. Sangat takut, padahal itu sabda Rasul. Jadi kalau kita istilahkan seperti kalau orang itu kesurupan jin di ruqyah, kepanasan dia, kena kullu bid'atin dhalalah. Ini sabda Rasul, ya. Kenapa kok kita alergi? Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi pelajaran yang pertama, para salafus saleh sudah terbiasa mentahdzir umat dari bahaya bid'ah. Kata Imam Malik tadi Iyyakum wal bid'ah. Jauhkanlah diri kalian daripada
kebid'ahan-kebid'ahan. Ini sebagaimana Rasul tadi, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Sebetulnya kalau kita mau kaji lagi bahaya-bahaya bid'ah, insya Allah sampai selesai mungkin sampai subuh. Banyak sekali yang bisa dibahas dalam masalah bahaya-bahaya bid'ah dan sebagainya. Ya, intinya sekali lagi, yang pertama, bagaimana para salafus saleh antusias mentahdir umat dari bahaya bid'ah, karena sangat berbahaya sekali. Bahkan tadi kata Sufyan Ats-Tsauri, lebih berbahaya daripada maksiat. Kalau bisa diurutkan, larangan dalam Islam itu ada level-levelnya, urutan-urutan. Yang paling berbahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Kemudian yang kedua adalah al-bid'ah. Baru dosa-dosa besar, baru dosa-dosa apa? Kecil. Nah, kemudian yang kedua, Imam Malik, pelajaran yang kedua dari ucapan Imam Malik menyampaikan kepada kita definisi bid'ah dan ahlul bid'ah sekaligus. Meskipun definisinya di sini kata para ulama definisi secara contoh, beliau tidak mendefinisikan secara umum, namun ta'riful mithali istilahnya, mendefinisikan dengan contoh. Apa contoh bid'ah? Yaitu menambah-nambahi pembahasan tentang sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang tidak pernah dibahas oleh para sahabat Rasulullah SAW atau para tabi'in, yang tidak pernah diucapkan oleh para tabi'in ataupun para sahabat Rasul. Seperti tadi, ketika ada orang mentakwil Allah tinggi di atas aras dengan Allah menguasai aras, ini namanya bid'ah. Bid'ah dalam masalah apa? Al-aqidah, dalam masalah tauhid asma wa sifat. Kemudian beliau juga mendefinisikan siapa itu ahlul bid'ah secara contoh, permisalan, bukan secara umum. Siapa itu ahlul bid'ah? Yaitu mereka-mereka yang mengada-ada pembahasan tentang masalah tauhid asma wa sifat yang tidak pernah dibahas oleh Rasul ataupun para sahabat ataupun para tabi'in. Kalau kita lihat definisi ulama tentang siapa itu ahlul bid'ah, ini banyak ungkapannya namun tidak saling bertentangan, saling melengkapi. Kita mau coba sampaikan beberapa definisi ulama tentang siapa itu ahlul bid'ah, siapa itu mubtadi', alias kapan orang itu bisa keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, secara umum beliau mengatakan secara umum yang berbuat kebid'ahan itulah ahlul bid'ah. Ini definisi secara umum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan orang itu keluar dari firqah najiyah kalau dia menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah dan dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Lebih terperinci lagi. Kemudian kalau kita lihat ungkapan Syekh Ali Nasir Al-Faqih dalam kitab beliau Al-Bid'ah, beliau mengatakan al-mubtadi' yang berbuat bid'ah atau yang mencontohkan kebid'ahan dan dia berwala berbalak di atas bid'ahnya. Kalau Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam tadi, beliau mengatakan al-bid'ah atau mubtadi' yaitu yang menyelisih ahlu sunnah dalam kaidah-kaidah kuliah secara umum. Contoh, kata para ulama, kaidah umum ahli sunnah yaitu mentakwil sifat Allah. Sekali lagi, saya ulangi lagi, definisi ahlul bid'ah menurut Imam Syatibi, yaitu kullu man khalafa ahla sunnah wal jamaah fi aslin kulliyin, yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah prinsip-prinsip secara umum. Contoh prinsip ahlus sunnah secara umum, tidak boleh mentakwil sifat Allah. Yang mentakwil berarti dia apa? Ahlul bid'ah. Ada kelompok atau orang-orang yang mereka punya kaidah sesat, Yang ini contoh bid'ah, ahlul bid'ah seperti ini. Mereka mengatakan kullu nassin auhama fihi tasbih
awilhu au fawwidhu warum fihi tanziha. Kata mereka, setiap ayat atau hadis yang kira-kira bisa menyerupakan Allah dengan makhluk, maka takwillah atau tafwidlah, katakan hanya Allah yang tahu maknanya. Wallahu alam apa makna ayat-ayat sifat, dan niatkan untuk mensucikan Allah. Nah ini orang-orang yang menyelisih kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal Rasul, para sahabat tidak pernah mengajarkan takwil-takwil seperti mereka lakukan tersebut. Ya. Ini namanya mubtadi' alil bid'ah yang menyelisihi prinsip secara umum Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini pula yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Seperti dalam kitab Ushul Sunnah tadi kita isyaratkan, kitab Ushul Sunnah, Imam Ahmad pernah mengatakan, wa minas sunnah allazimah allati man tarakaha khoslatan minha walam yakbalha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata beliau, di antara akidah yang wajib dipegang erat, yang barang siapa meninggalkan salah satu akidah tersebut, tidak mau menerimanya, tidak mau mengimaninya, dia bukan termasuk ahliha, ahli sunnah alias ahli bid'ah. Ini definisi ahli bid'ah menurut Imam Ahmad yang menyelisih prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan itu bisa dilihat dalam kitab-kitab akidah, apa saja akidah ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah tersebut. Atau kata para ulama, contoh yang membuat kaidah bid'ah yang pelakunya ahli bid'ah seperti kelompok Ikhwanul Muslimin. Mereka punya kaidah nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, namun kita saling tutup mata dalam hal yang kita perselisihkan. Meskipun berselisih masalah akidah, tidak usah dibahas. Musuh kita ini komunis, sekuler, liberal, ya, nggak usah bantah-bantah apa bid'ah ataupun ahli bid'ah yang lain. Ini kata para ulama menyelisih kaidah ahli sunnah secara umum, yaitu ar-rad ala mubtadi', membantah ahli bid'ah. Seperti yang sudah kita sampaikan, membantah ahli bid'ah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang dicontohkan oleh Imam As-Sabuni di sini, dan juga yang disampaikan Imam Malik di sini, membantah ahli bid'ah. Kalau orang itu nggak mau membantah ahli bid'ah, alergi, menolak, nah ini termasuk yang menyelisih prinsip ahli sunnah secara umum. Ini ahli bid'ah, ini mubtadi' kata para ulama. Ya. Kemudian ada lagi definisi mubtadi' menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu kullu man khalafa ahla sunnah fi amrin mimma istaharal khilaf bain ahli sunnah wa ahli bidah. Ini lebih detail lagi. Setiap orang yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah dalam hal-hal yang sudah masyhur, sudah viral, artinya sebagai bentuk perselisihan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, ya, dalam perkara-perkara yang lebih terperinci. Contoh, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, ini pembeda ahli sunnah dengan ahli bid'ah, ya. Ini perselisihan yang sudah masyhur di kalangan para ulama, yang diketahui ini perbedaan antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Kelompok Khawarij atau sekarang teroris, mereka membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dengan niat jihad di jalan Allah. Ahlussunnah mengharamkan, dan ini ijma ulama salaf dari zaman para sahabat. Ya, kalau ada yang membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, ini adalah kelompok ahli bid'ah, ini adalah ahli bid'ah, ini adalah Khawarij. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau mengatakan wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, dia pengikut Khawarij. Bahkan lebih dari itu, Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah. Jika engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam anna sahibu hawa.
Jika engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Ini sekali lagi definisi ahli bid'ah, dan ini ciri-ciri ahli bid'ah. Ya, sekali lagi ini sudah masyhur di kalangan para ahli ulama. Intinya tadi yang menyelisihi akidah ahli sunnah dan dia jatuh ke dalam kebid'ahan, yang bid'ah itu termasuk dalam hal-hal yang masyhur di kalangan para ulama tentang ciri khas pembeda ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Ya, sekali lagi Imam Malik di sini mendefinisikan bid'ah dan ahli bid'ah dengan contoh permisalan saja. Ya. Kemudian dari ucapan Imam Malik ada yang bisa kita petik, yaitu wajibnya ittiba kepada para sahabat dan para tabi'in atau para salafus saleh. Ya. Wajibnya mengikuti para sahabat dan para tabi'in atau para salafus saleh. Karena Rasul bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in. Rasul memuji mereka untuk kita mengikuti jejak mereka. Kenapa kita wajib mengikuti para sahabat, para tabi'in? Yang pertama karena perintah Allah, perintah Rasul. Ya. Kalau kita sebutkan dalilnya banyak sekali. Salah satunya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Ini kewajiban mengikuti jejak para sahabat untuk kita bisa menggapai keridhaan Allah. Surga Allah harus melewati jalannya para sahabat. Ya. Dan para sahabat orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran seperti yang kita sampaikan tadi. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika berdialog dengan Khawarij, ya, insya Allah nanti pas azan akan ada pembagian buku 109 faedah dialog Abdullah bin Abbas vs Khawarij. Insya Allah ya, nanti waktu azan akan dibagikan buku. Di dalam dialog itu Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya aku diutus oleh para sahabat Rasul yang mereka lebih paham tentang tafsir Al-Quran daripada kalian. Karena mereka langsung belajar Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sekali lagi kewajiban ittiba kepada para sahabat bukan hanya dalam masalah akidah, bahkan dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah agama ikut para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hudzaifah bin Yaman pernah berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Kata Hudzaifah bin Yaman, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, jangan kalian melakukannya. Karena apa? Mereka ini sudah paham apa itu ibadah, apa itu bid'ah. Kalau mereka tinggalkan, berarti itu adalah bid'ah, bukan ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari ucapan Imam Malik di sini, haramnya mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Takwil dalam artian menyelewengkan makna yang tidak pernah disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, ya. Dan ucapan Imam Malik ini sebuah kaidah seperti dalam ucapan Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bi nafsahu au bima wasafa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan Rasul SAW. La natajawazul Quran wa sunnah. Kita tidak boleh melampaui batasan Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula kalau kita gabungkan dengan ucapan Imam Malik di sini, demikian pula tidak boleh melampaui batasan
para sahabat dan para tabi'in. Ya. Kemudian juga ikhwani fillah, ini mengingatkan kita kepada ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau mengatakan isbir ala sunnah, bersabarlah dalam berpegang teguh dengan sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah kemana para sahabat berhenti. Para sahabat ketika melewati ayat-ayat sifat sudah dibaca apa adanya, dipahami apa adanya, tidak ditakwil-takwilkan, tidak diotak-atik dengan akal yang picik dan seterusnya. Ya. Diimani apa adanya, maka kita ikuti. Waqif haitsu waqafal qaum, berhenti kemana para sahabat berhenti. Waqul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Seperti tadi, ulama tabi'in yang bernama Mujahid Abul Aliyah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau atau mereka berdua mentafsirkan istawa dengan ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Kita ucapkan itu, tidak mentakwil dengan istaula, Allah menguasai. Ini sekali lagi manhaj kita, metode kita dalam beragama, dalam berakidah secara khusus. Ikuti para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh. Kemudian Imam Al-Auza'i mengatakan wa kufa ma kafu anhu, dan cegahlah apa yang mereka cegah. Fa innahu yasi'uka ma wasi'al qaum, karena itu akan melapangkan dirimu apa yang melapangkan mereka. Ikuti apa yang mereka ajarkan. Ya. Ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunya Imam Asy-Syafi'i, yang beliau mengatakan, saya ulangi lagi terjemahannya, iyyakum wal bid'ah, jauhkanlah diri kalian dari segala bentuk kebid'ahan. Kemudian ketika beliau ditanya, wahai Abu Abdillah atau wahai Aba Abdillah, apa itu al bid'ah? Beliau mengatakan ahlul bid'ah adalah orang-orang yang berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kalamullah, ilmu Allah, kudrah Allah, kekuasaan Allah, dan mereka tidak diam dari apa yang didiamkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Contoh ya, dalam masalah tadi kalamullah, para sahabat mereka membaca surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Para sahabat sudah memahami kalamullah apa adanya, sesuai dengan kebesaran Allah. Tapi sekarang ada ahli bidah mengatakan kalamullah bila sautin wala harfin. Mereka tambah-tambah dengan mengatakan Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Ya. Ini tidak diam sebagaimana para sahabat Rasul dahulu. Para sahabat sudah menetapkan Allah punya sifat kalam sesuai dengan kebesarannya. Enggak dibahas bila sautin wala harfin. Makanya ahli bid'ah membantah mereka. Kalau tikap ahlu sunnah istilahnya membahas masalah ini karena untuk membantah ahli bid'ah. Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara. Dalilnya dalam Sahih Bukhari. Rasul bersabda, yahsyurullahu al-ibada yaumal qiyamah wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba. Adzan sudah ya? Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala alam. Ya, sedikit menambahkan tentang pembagian buku ini. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mencetak buku ini dan dibagikan cuma-cuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan pahala yang banyak kepada yang memberikan harta ataupun tenaga dan waktunya untuk bisa mencetak buku tersebut. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian masih ada satu buku lagi, judulnya Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Bagi yang belum punya, silakan bisa diambil nanti setelah kajian di belakang situ. Bagi yang belum punya, karena dulu kita pernah membagikan pada waktu bedah buku, ya. Jadi yang belum punya buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, silakan setelah sholat, setelah sholat nanti
diambil di belakang. Nanti kalaupun kurang akan kita bawakan, masih banyak insya Allah. Jadi jangan rebutan, ya. Barakallahu fikum. Ya, meneruskan sedikit tadi pembahasan tentang kalamullah. Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara sesuai dengan kebesarannya. Para salaf juga demikian, memahami apa adanya. Tapi ahlul bid'ah menambahi dengan mengatakan tanpa suara. Ahlussunnah pun membantah ucapan mereka, tentunya dengan ilmu, dengan dalil, dengan membawakan diantaranya sabda Rasul. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan dengan terang benderang, dengan jelas, Allah mengumpulkan para hamba atau manusia di hari kiamat di padang mahsyar, dan Allah memanggil mereka bisauten, dengan suara. Jelas Rasul mengatakan demikian, yunadim bisautin. Tapi itulah al bidah yang mereka apa? Ngeyel, mereka apa? Protes. Oh enggak, Allah berbicara tanpa suara. Niat mereka sebetulnya baik, ya, niat mereka mensucikan Allah. Karena Allah berbicara dengan suara, nanti butuh lidah, butuh pita suara, dan seterusnya kayak manusia. Maksud mereka ingin mensucikan Allah dari menyerupai manusia yang berbicara. Tapi kata para ulama, jatuhnya kepada apa? Menyerupakan Allah dengan manusia yang bisu. Lebih parah lagi. Ya, kalau istilah kita apa? Keluar dari mulut singa masuk ke mulut apa? Atau kebalikannya? Yang benar apa? Mulut singa dulu apa mulut buaya dulu? Ya. Itu intinya. Mereka apa? Lari dari menyamakan Allah dengan manusia yang bisa berbicara, jatuh kepada menyerupakan Allah dengan manusia yang bisu. Karena apa? Namanya al-kalam tanpa suara, itu namanya apa? Bisu, nggak bisa berbicara. Naudzubillah min dzalik. Ya, itulah al-bidah tidak mau diam dari yang para sahabat, para tabi'in, mereka diam. Wallahu taala alam. Ya. Ya, kita lanjutkan soal jawab. Ya, tentang petugas di hari Jumat, mungkin tukang parkir atau security yang mereka menjaga nggak sholat Jumat. Ya, kalau mungkin bisa bergantian lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, insya Allah ada uzur. Nah, apakah boleh mensolati jenazah orang yang meninggal bunuh diri? Secara asal bunuh diri dosa besar, ya. Namun Ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar tidak kafir. Maka secara asal dia masih muslim, tetap boleh disolati. Meskipun kata para ulama yang merupakan tokoh-tokoh agama atau mereka orang-orang terpandang, lebih baik tidak ikut mensolati untuk memberikan efek jerah kepada yang lainnya. Namun secara asal tetap disyariatkan mensolatinya. Nah, dan tidak boleh ada ungkapan kalau orang itu mati bunuh diri, dia telah mendahului takdir Allah. Ini banyak, ya, orang-orang yang ketika mendengar ada orang mati bunuh diri mengatakan orang itu mendahului takdir Allah. Ini ucapan yang sangat menyimpang dari akidah Ahlussunnah, terutama tentang masalah takdir. Semua sudah Allah takdirkan. Orang itu mati bunuh diri, orang itu mati kecelakaan, mati karena penyakit apapun, atau mati tanpa ada gejala apapun, semua dengan takdir Allah. Sudah waktunya memang dia mati. Maka sekali lagi jangan sampai mengucapkan apa? Kata-kata yang sudah banyak menyebar di tengah masyarakat, orang itu mati, ya, mendahului takdir Allah karena bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Ini ucapan yang ada unsur tidak beriman kepada takdir Allah khairihi wa syarrihi. Sama dengan ucapan orang ketika menyemayamkan jenazah mengatakan kita telah istilahnya ngantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini juga sangat menyimpang dari akidah Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah apa? Pemakaman alam kubur itu akhir segalanya. Padahal masih ada apa? Alam akhirat. Itu ada unsur mengingkari hari kebangkitan. Itu kufur akbar. Maka hati-hati ucapan-ucapan yang ada di tengah manusia harus kita timbang lagi dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang masalah bidah, intinya kewajiban para ulama, para penuntut ilmu untuk mentahdzir manusia dari bahaya ahli al-bidah. Nah,
Tentang ta'awud sebelum sholat, atau mungkin sekarang ini banyak membaca Al-Falaq An-Nas biar nggak terganggu oleh setan ketika sholat. Tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada orang yang waktu itu minta diajari sholat, Rasul langsung mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau mau sholat, bertakbirlah. Mana yang lebih tahu tentang ibadah? Mereka atau Rasul SAW? Itu kan Rasul. Kalau kita kan beda. Rasul diutus untuk apa? Diikuti. Ini orang-orang yang apa? Ngeminteri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lama-lama apa? Ada inovasi baru baca Al-Baqarah. Enggak, mari-mari. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hada wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.